Kembali lagi dengan saya Chandra di Cumerita Film. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Aporia. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang terjebak di dalam sebuah lubang dengan seorang lelaki. Kejadian ini pun terjadi akibat mereka dikejar oleh sekelompok orang bersenjata. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa mobil yang sedang membawa tawanan. Para tawanan itu juga dijaga ketat oleh sekelompok pria yang dilengkapi senjata. Dan di sini mereka semua sama sekali tidak tahu akan dibawa kemana. Di saat itu seorang wanita bernama Elja merasa kalau mereka semua akan dihabisi ketika sampai di tempat tujuan. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana merasa sangat ketakutan. Namun seorang lelaki bernama Arpin meminta kepada semua orang untuk tetap tenang dan mencoba melawan kelompok itu saat mereka sampai di tujuan nanti. Namun ketika itu ada seorang tawanan yang mencoba melarikan diri saat di perjalanan. Terpaksa dia harus menerima serangan di bagian kakinya. Lalu pemimpin kelompok memerintahkan anak buahnya untuk membawa pria itu, tapi tidak lagi di dalam mobil, melainkan dia diseret. Tentunya ini membuat ibu dari pria itu tidak sanggup melihat, sampai pada akhirnya pria itu pun meninggal dan di waktu yang sama sang ibu pun pingsan. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Di sana mereka pun mulai mengumpulkan tawanan satu persatu. Ketika Arpin akan melakukan perlawanan seperti rencana sebelumnya, yang lain malah diam, tidak ada yang berani melawan. Arpin pun dengan mudah dikalahkan. Kesempatan ini diambil oleh beberapa orang untuk kabur, tetapi mereka gagal juga. Setelah itu tanpa disangka pemimpin kelompok meminta kepada semua orang untuk segera melarikan diri secepat mungkin. Dengan sangat senang dan sedikit tidak percaya, mereka pun mulai berlari dan merasa punya harapan untuk kembali pulang bertemu keluarga. Namun ternyata tiba-tiba pemimpin kelompok itu menyerang mereka semua satu persatu dengan sangat meriah dan mereka semua pun mulai berpencar. Arpin yang sedang membantu temannya mendengar seorang gadis yang berteriak. Dia pun meninggalkan temannya dan langsung mengejar gadis itu. Ternyata Arpin malah ikut terperosok juga. Wanita itu adalah Elja. Arpin langsung melakukan pertolongan pertama pada luka Elja akibat terkena ranting pohon. Di tempat itu mereka hampir saja diketahui keberadaannya, namun beruntung pria ini tidak melihat adanya Arpin dan Elja yang bersembunyi tepat di bawahnya. Di tempat lain, si pemimpin ini mendapat sebuah perintah dari atasannya yang meminta untuk segera membawa kembali para tawanan. Namun di sini si pemimpin itu tidak mendengarkan perintah atasannya. Kembali pada Arpin dan Elja yang mencoba mencari jalan dengan membuat tangga untuk naik ke atas. Namun sayangnya tanah di sana sangat keras untuk dilubangi. Sampai pada akhirnya Arpin pun mulai menyadari bahwa mereka sudah benar-benar terjebak di sana. Di malam harinya teman Arpin yang tadi sempat dia tinggalkan tiba-tiba saja datang. Dia merasa kecewa karena ditinggalkan. Arpin ditakuti akan memberitahukan posisinya pada kelompok itu bahwa Arpin dan Elja berada di lubang ini. Pria itu juga bilang kalau Arpin telah tega meninggalkan mereka semua sebelumnya, namun beruntung hal itu hanyalah mimpi buruk saja. Arpin lalu menemukan sebuah korek dari kantong celana temannya yang terjatuh di lubang itu. Arpin lalu mulai membuat perapian untuk sekedar menghangatkan diri. Keesokannya Arpin mulai mengumpulkan kembali beberapa kayu yang ada di sana. Rencananya kayu itu akan dia gunakan sebagai alat agar bisa naik ke atas. Elja menanyakan kepada Arpin apakah rencananya ini akan berjalan mulus. Dengan sangat yakin, Arpin pun mengatakan kepada Elja kalau mereka harus mencoba terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Setelah selesai menyambungkan kayu, Arpin mengambil pakaian dari temannya dan juga miliknya untuk dijadikan sebagai tali. Dia kemudian melemparkan kayu rakitannya itu ke atas dengan wajah sumringah. Dia pun sangat yakin kali ini usahanya akan berjalan mulus.
Elja menawarkan diri untuk naik terlebih dulu karena dia yakin dengan tubuh lebih ringan, kayu itu lebih bisa menahan beban. Namun di sini Arpin malah menolak dan mengatakan bahwa dia yang akan memanjat terlebih dulu. Dia lalu mencoba menaiki tali itu dengan berhati-hati. Arpin kini hampir berhasil keluar dari lubang, namun sesaat kemudian kayu penyangganya itu pun patah dan Arpin mengalami luka. Hal itu pun membuat Arpin merasa hilang semangat dan berpikir akan selalu gagal. Tapi Elja menyemangatinya dan membantu melakukan pertolongan pertama terhadap luka Arpin. Tidak berselang lama, hujan pun turun dengan sangat deras. Arpin kini berpendapat bahwa air hujan tersebut akan masuk ke dalam lubang. Di waktu yang sama mereka juga punya kesempatan untuk bisa ke atas dengan cara berenang, namun sayangnya hujan pun berhenti secara tiba-tiba. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara beberapa orang dari atas. Mereka mendengar pembicaraan orang itu yang mengatakan bahwa mereka mencari yang terluka dan masih sadar. Untungnya Arpin dan Elja diam tidak bergerak karena setelah itu mereka mendengar suara letusan dan ternyata mereka adalah orang-orang komplotan yang sama. Singkat cerita, pada malam harinya suara orang-orang sudah tidak terdengar lagi. Namun kini masalah lain datang di mana mereka mengalami kelelahan serta kelaparan. Namun mereka hanya bisa menahan semua itu karena tidak ada pilihan lain. Ketika tidur, Arpin mendengar suara aneh dari sisi lain lubang yang memanjang dan langsung mencari sumber suara. Dan ternyata orang itu merupakan tawanan lain, namun karena kelaparan dia pun langsung menyerang Arpin saat itu juga. Pada akhirnya orang itu pun KO berkat bantuan Elza. Dengan perlahan Arpin pun memeriksa orang tersebut. Mereka merasa aneh lantaran pria itu bertindak layaknya zombie. Mereka pun menemukan tanda berupa bekas suntikan di leher belakang pria itu. Arpin langsung sadar kalau mereka semua sebenarnya merupakan percobaan dari sebuah lab. Namun entah karena alasan apa, mereka dilepaskan di pegunungan yang tidak berpenghuni. Elja pun mengatakan bahwa mungkin saja mereka merupakan percobaan yang gagal, lalu meminta Arpin untuk memeriksa belakang lehernya. Arpin berkata bahwa hanya ada bekas biasa saja. Lalu Elsa bergantian melihat belakang leher Arpin, namun saat ditanya, Elja terlihat gugup dan mengatakan semua baik-baik saja. Di keesokan harinya Elja pun terbangun setelah dia bermimpi buruk. Saat itu Arpin merasa sangat lapar dan dia pun langsung meminum air yang ada di kubangan. Dia juga membuat Elja kaget karena menyantap sebuah katak dengan sangat lahap. Melihat itu Elja merasa bahwa mungkin Arpin sudah terinfeksi. Arpin juga menawarinya makan bersama, namun dia menolak dan langsung mual saat itu juga. Tidak lama kemudian hujan kembali turun dengan sangat deras. Seketika mereka berdua kembali memiliki harapan untuk bisa keluar dari lubang ini. Dan di saat yang bersamaan Arpin tiba-tiba saja mengalami kejang dan area matanya kini berwarna hitam pekat seperti pria misterius yang dilihatnya semalam. Dengan sisa tenaga Elja pun berusaha untuk menyadarkannya sampai pada akhirnya Arpin kembali tersadar. Arpin sempat bingung dengan apa yang telah terjadi. Lalu Elja lagi-lagi berbohong dan mengatakan bahwa dia baru saja terjatuh. Rupanya saat Arpin mengalami keanehan itu, dia tidak sadar dan tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Hujan kini semakin deras dan air juga tergenang semakin tinggi. Mereka pun mencoba merangkak naik dengan berpegangan pada akar-akar kecil, namun sayangnya beberapa kali mencoba mereka selalu gagal. Sampai pada akhirnya Arpin memperbolehkan Elja untuk naik terlebih dahulu, sementara Arpin akan mendorongnya dari bawah. Saat inilah Elja pun berhasil naik. Ketika itu Elja memutuskan untuk meninggalkan Arpin karena takut akan membahayakan dirinya jika dia harus membantu Arpin. Setelah merangkak semakin jauh, Elja berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelamatkan Arpin. Namun sayangnya saat ia sampai, Arpin sudah tidak terlihat lagi. Seketika Elja pun menyesali perbuatannya. Dia pun akhirnya kembali bergerak dan berusaha untuk pergi dari tempat itu. Dengan setengah sadar dia terus berjalan tanpa arah. Di tempat yang sangat tandus itu dia terus berjalan bahkan sampai matahari terbenam, hingga akhirnya dia pun kelelahan dan tidak sadarkan diri.
Keesokan harinya dia pun terbangun karena mendengar suara mobil yang melintas. Di sisa tenaganya dia berlari untuk meminta bantuan dari pengemudi itu. Namun sayangnya di mobil itu terdapat si pemimpin yang waktu itu dan mereka pun kembali membawa Elja. Dan film pun tamat.